konsultasikan masalahnya. Saya ingin minta saran sama Bapak. Ada masalah sama Nyonya A? Iya Pak, pasien Nyonya A datang dengan keluhan batuk kurang lebih 30 hari dengan sesak nafas, kemudian tenggorokannya terasa panas, dan nyeri dada dari diagnosa dengan TB, sudah dirawat selama 7 hari, dan sudah diberikan tindakan keperawatan. Apakah sudah disiapkan untuk ronde keperawatan? Baik Pak, jadi di sini kita sudah menyiapkan ronde keperawatan. Jadi rencananya kita akan lakukan ronde 4 kali lagi Pak. Di sini kita juga sudah undang baik itu dari segi pemeriksaan, hematologi, analis gizi dan laboratorium. Bagaimana menurut Bapak? Kalau memang sudah dipersiapkan untuk ronde keperawatan, tolong dipersiapkan lagi lebih matang. Kemudian kembali ke dokter dan tim-tim yang lainnya, pastikan bahwa pada hari ke depan akan kita laksanakan, dan semoga pada hari ke depan acara ronde keperawatan kita bisa kita laksanakan berjalan lancar. Baik Pak, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan Pak. Kami permisi dulu. Izin pamit Pak. Kita. Assalamualaikum. Gimana kabar Ibu hari ini Bu? Mbak Ani, Sesak? masih sesak nafas, Bu. Batuknya masih, Bu. Juga BAB nggak ada dan anak nih. Nggak ada dari awal masuk, belum ada dia BAB, Bu. Ada demam Bu? Ada, Bu. Kita cek dulu suhu tubuhnya ya Bu ya. Atensi ya. Cuma makannya nasinya Kenapa? terlalu keras, Bu. Buah juga nggak ada dimasukin, Bu. Jadi ibunya nggak mau makan? Nggak mau. Ada penurunan nafsu makan semenjak masuk rumah sakit Bu? Ada, nak nih. Ada. Batuknya masih berdarah ya? Ada dikasih nebulizer Bu sama? Ada. Kemarin yang taruh di hidung itu kan, Bu ya? Itu berapa kali Bu? 3 atau 4 kali lah ya nih ya. Sekitar itu lah, Bu, lupa juga, Bu. Soalnya ganti-ganti jaga ini. Ada perubahan setelah dikasih nebulizer Bu sesaknya? Ada nih ya, sedikit cuma doang. Dengan tangannya Bu ya. Masih ya Bu. Darahnya lemah Bu. Berapa, Bu? Cuma 80 per 60. Itu gimana itu jadinya, Bu? Dikasih obat atau? Bentar ya Bu ya. Tapi untuk makannya nanti tolong dikasih buah ya, Bu ya. Oh, ya. Soalnya nggak ada BAB, dia udah beli masuk. Ininya juga tinggi Bu, suhunya 38,7. Padahal katanya nggak demam ya. Begini Bu, kan ibu ini udah 7 hari rawatan. Tapi dari hari rawatan pertama sampai hari rawatan ke-7 nggak ada perubahan, malah menampakkan keadaan lebih buruk. Iya, Bu. Jadi rencana Bu, kami akan melakukan ronde keperawatan. Tujuan dari ronde keperawatan ini adalah untuk memecahkan masalah kesehatan Ibu Rini ini Bu. Bagaimana? Apakah Ibu dan Ibu Rini setuju? Ya enggak apa-apa lah, Bu, demi kesembuhan kakak saya, Bu. Baiklah, kalau Ibu setuju, silakan membuat surat persetujuan di nurse station-nya Bu ya. Kalau gitu saya permisi ya Bu ya. Makasih ya, Bu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Cepat sembuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan diri untuk hadir di ruangan rapat kita pada hari ini untuk melaksanakan ronde keperawatan kita, yaitu tentang masalah yang ada pada pasien kita, yaitu Nyonya A. Sebelumnya akan saya paparkan terlebih dahulu. Jadi masalah yang terjadi pada Nyonya A ini, pertama, keluhan yang sangat dirasakan oleh Ibu A ini maka di ruangan kita ini, yang pertama yaitu
Nyonya A ini batuk lebih dari 30 hari. Lebih dari 30 hari dan sudah dirawat di ruangan kita yaitu 7 hari. Belum ada peningkatan dengan keluhan yang lain. Pertama, nafsu makan menurun, berat badannya menurun. Setelah itu konstipasi atau belum ada buang air besar sampai saat ini. Kemudian batuk, dahaknya sudah juga positif. Setelah itu didapatkan juga dari riwayat kesehatan keluarga Nyonya A ini bahwasanya adik dari Nyonya A ini sebelumnya juga pernah dirawat di ruangan ini lebih kurang 3 tahun yang lalu ya Bu, dengan keluhan yang sama yaitu TB juga. Juga Nyonya A ini mempunyai pola hidup yang kurang baik, yaitu Nyonya A ini perokok. Satu hari itu menghabiskan rokok lebih kurang 2 bungkus. Mungkin itu sedikit penggambaran masalah yang terjadi pada pasien kita pada kali ini. Mungkin selanjutnya akan dipaparkan kembali oleh perawat Indah. Pada perawat Indah, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan kondisi Ibu A ini dari awal pertama rawatan sampai hari ke-7. Baiklah, di sini dari pengumpulan asuhan keperawatan dari teman-teman yang dinas, di sini kami mendapatkan bahwa Ibu A ini dari hari pertama perawatan sampai hari setelah perawatan tidak ada perubahan kondisi, di mana justru ada tambahan penyakit lain seperti konstipasi. Tekanan darah tadi didapat terakhir jam 8 tadi didapat 80/60, suhu tubuh 38,8 derajat Celcius. Penurunan nafsu makan, di mana keluarga saat divalidasi keluarga mengatakan sebelum masuk rumah sakit Ibu A ini masih makan setengah porsi, namun setelah masuk rumah sakit sekarang tinggal 1/4 porsi Pak. Konstipasi, di mana belum ada BAB dari hari pertama sampai hari ke-7 rawatan. Sesak napas bertambah dan sekret tidak dapat dikeluarkan. Kemarin sudah dipasang sudah melakukan nebu, tapi tetap tidak ada, sesak napas masih berlanjut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mewakili teman-teman Bapinas lainnya. Terima kasih Pak, saya kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih kepada perawat Indah. Baik, selanjutnya kita minta juga pendapat kepada Dr. Berli untuk masalah terhadap Nyonya A ini, bagaimana tata laksananya, dipersilakan kepada Dr. Berli. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Pak Karu. Berdasarkan tanda dan gejala yang sudah disebutkan perawat Rinda tadi, pasien nampak mengalami sesak nafas. Kita bisa mengasih rifampicin di sana, jadi dinaikkan menjadi 600 mg 3 kali sehari. Juga tadi pasien mengatakan untuk pemenuhan nutrisinya berkurang. Di sana kita bisa menambahkan vitamin B kompleks, dan untuk masalah konstipasinya kita juga bisa bantu dengan pemberian glukolat supos. Mungkin hanya itu dari saya Pak Karu, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Dr. Berli. Jadi kita tambahkan rifampicin ya Pak ya, B kompleks dan glukolat supos untuk tata laksana obat-obatannya dulu Pak. Mungkin selanjutnya kita minta juga pendapat dari ahli gizi kita, berhubung nafsu makan pasien kita ini sedikit berkurang atau tidak menghabiskan porsi makannya, juga konstipasi. Jadi sudah diberikan tata laksana oleh dokter untuk memberikan obat supos. Mungkin ada tambahan dari ahli gizi, persilakan Ibu Desna. Terima kasih untuk Pak Karu atas kesempatannya. Jadi berdasarkan yang sudah dilaporkan oleh teman-teman perawat juga, bahwasannya Nyonya A ini nafsu makannya menurun semenjak dirawat di rumah sakit, habis 4 porsi. Berdasarkan yang kami tanya juga dari keluarga pasien, ada keluhan sedikit tentang makanannya, makanan terlalu keras sehingga susah untuk dimakan oleh pasien. Benar ya Bu? Jadi kalau dari tim gizi rencananya ingin mengganti makanan menjadi makanan lunak tapi tetap tinggi protein, seratnya lebih ditinggikan dan tetap mengandung karbohidrat. Bagaimana kalau menurut Pak Dokter kalau makanan yang diganti Pak? Ya boleh, silakan melanjutkan Bu Desna. Mungkin kalau dari gizi itu aja Pak. Baik, terima kasih Bu Desna. Selanjutnya kita juga mendapat dari Dr.
masalah Ibu A ini, Bu. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak. Kemarin sudah diberikan rifampicin ya Pak ya, 500 mg, kemudian dinaikkan jadi 600 mg 3 kali sehari. Nah, untuk obat yang lain ada Dulcolax untuk suposnya, kemudian obat nebulizernya dikasih Ventolin sama Pulmokat ya Pak ya. Kemudian diberikan vitamin B kompleks untuk maksimalkan. Nah Pak, di sini untuk yang rifampicin Pak, dari farmasi kami menyarankan untuk menambahkan untuk isoniazid Pak. Bagaimana Pak? Iya, isoniazid. Boleh ditambahkan Bu ya, silakan. Baik Pak, sekian dari farmasi Pak. Terima kasih Pak. Oh, baik, terima kasih Bu Irin. Jadi ada obat tambahan ya Bu ya. Ya. Baik, kita tambah juga obat yang sudah disampaikan dokter Doni tadi. Ada tambahan juga dari Bu Irin, obatnya tadi ada tambahan. Kemudian kita juga pendapat kepada Ibu Zanel selaku tim fisioterapi di sini untuk mengatasi masalah Ibu A ini. Dipersilakan kepada Bu Zanel menyampaikan tata laksana yang baik untuk masalah itu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak. Di sini untuk stabilan nafas sebaiknya kita posisikan pasien dengan posisi duduk. Dan batuk berdahak dilihat dari batuk berdahaknya masih. Menurut teori terbaru kita melakukan fisioterapi dada pada pasien. Mungkin hanya itu yang dilakukan oleh fisioterapi Pak. Baik Bu, jadi kita tambahkan material posisinya lebih sering juga untuk fisioterapi dada juga tambahan Bu. Iya Pak. Baik, terima kasih Bu Zanel. Selanjutnya kita juga punya tim dari analis. Kami persilakan kepada Bapak Pandi dari tim analis untuk menyampaikan pendapatnya mengenai masalah yang terjadi pada Ibu A ini, bagaimana solusinya Pak? Silakan. Baik Pak, setelah dilakukan pemeriksaan selama 3 hari berturut-turut, hasil labor didapatkan sputum BTA-nya positif Pak. Kemudian HB-nya mengalami penurunan itu 8 Pak, dan kemudian leukositnya mengalami peningkatan Pak. Mungkin itu saja Pak. Itu juga tambahan Pak. Jadi HB Ibu A ini turun Pak, HB-nya 8. Silakan Pak, gimana mungkin satu kalau selamanya HB ini? Jadi berhubung HB Ibu A tadi turun menjadi 8, kita siap-siap dulu untuk melakukan transfusi darah. Tolong pada tim labor dan minta kepada tim PNI untuk menyediakan 2 valve darah. Yang satu langsung masuk nantinya dan yang satu lagi sebagai persediaan. Jadi kita tambah darah ya Pak. Ya. Kita ingatkan juga kepada teman-teman perawat yang berdinas nanti akan berhubung HB Nyonya A ini rendah, informasikan kepada keluarga Ibu. Mungkin seandainya nanti ada keluarga yang lain, seandainya Ibu beristirahat bertukar menjaga Ibu A ini, sampaikan juga bahwa Ibu A ini membutuhkan transfusi darah gitu ya Bu ya. Baiklah, untuk selanjutnya mengenai masalah yang dialami oleh Nyonya A ini, kita minta juga pendapat dari teman-teman perawat untuk bagaimana baiknya untuk Ibu A ini. Kami persilakan kepada perawat Helga untuk memberikan pendapatnya. Bagaimana tentang Ibu A ini untuk masalahnya? Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak Farul. Baik, di sini kami dari tim perawat telah melakukan pemberian nebulizer, yaitu untuk melancarkan pernapasan dan memudahkan untuk mengeluarkan sputumnya Pak. Itu menggunakan Ventolin dan Pulmokat, itu diberikan 1 kali sehari Pak. Apakah ditambahkan dosisnya menjadi 2 kali sehari Pak Dokter? Iya, boleh ditambahkan Helga. Jadi Pak, terima kasih Pak. Mungkin itu dari tim perawat Pak Farul. Baik, terima kasih kepada perawat Helga. Selanjutnya kami minta juga dari direktur konsultan kita, yaitu Bapak Sabri. Kami persilakan kepada Pak Sabri, bagaimana Pak menurut Bapak ini tentang masalah Ibu A ini Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Karu. Kami di sini selaku konsultan. Setelah kita mendengar sama-sama bagaimana kondisi pasien dan bagaimana solusinya, kalau dari kami dari konsultan, bagaimana kalau kita menerapkan metode ACM, yaitu Adaptive Conservation Models, di mana
adaptif model itu metode yang diterapkan pada pasien TB paru karena yang pasien tersebut akan menjalani pengobatan dan minum obat secara rutin dalam waktu yang lama sehingga akan terjadi peningkatan kondisi stres pada pasien tersebut. Kemudian conservation model adalah model yang diterapkan pada keluarga pasien dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk melakukan perawatan pada keluarga secara terus-menerus untuk mencapai kesehatan secara total. Beberapa kegiatan dari ACM ini Pak Karu. Yang pertama kita lakukan yaitu pendidikan kesehatan. Kemudian kegiatan yang kedua meningkatkan interaksi keluarga dengan komunikasi. Kemudian meningkatkan partisipasi keluarga dalam perawatan. Kemudian melakukan konseling. Dan yang terakhir meningkatkan dukungan kompleks yaitu dukungan keluarga dan dukungan masyarakat. Di mana selama ini yang kita terapkan di rumah sakit kita yaitu metode PMO, yaitu bagian dari pengawas minum obat. Saran dari kami dari konsultan, bagaimana kalau kita coba terapkan metode ACM ini dan kita ganti metode PMO sebelumnya, kita ganti dengan metode ACM. Mungkin sekian dari kami Pak Karu. Baik, terima kasih kepada Pak Sabri selaku konsultan kita. Jadi ada satu metode yang diberikan oleh Pak Sabri ini yaitu metode ACM yang patut kita pahami juga kepada rekan-rekan semua. Jadi metode yang selama ini kita pakai yaitu metode PMO yang sudah dijelaskan tadi, kita ganti dengan metode ACM. Pak, ada yang ingin saya tanyakan. Tadi kan sudah mendengar semua tindakan yang akan diberikan kepada keluarga saya. Untuk terkait biayanya nanti gimana itu Pak? Baik Bu J. Jadi sekarang kalau mengenai biaya, berhubung kita juga mendukung program pemerintah dan itu juga dilakukan oleh Ibu dan keluarga Ibu A ini, kan Ibu A ini menggunakan asuransi kesehatan berupa BPJS. Jadi seluruh biaya yang sudah tertampung dalam BPJS itulah yang nanti akan menjadi biaya untuk semua tata laksana yang kita bicarakan pada hari ini Bu. Jadi jikalau nanti ada biaya tambahan atau obat yang tidak ada di rumah sakit kita, itu sebelumnya akan diinformasikan kepada Ibu. Jikalau nantinya ada biaya tambahan di luar dari biaya yang sudah diakomodir oleh BPJS, mungkin itu. Terima kasih ya Pak ya penjelasannya Pak ya. Jadi Ibu jangan khawatir, berhubung BPJS ada kita pakai BPJS. Ya Pak. Baiklah pada rekan-rekan semua. Sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, acara radio peralatan kita pada hari ini, kami bacakan kembali kesimpulannya. Jadi ada beberapa tata laksana yang akan kita lakukan untuk masalah pada Ibu A ini. Salah satunya nanti berhubung dengan HB-nya rendah, salah satu kita berikan transfusi darah. Setelah itu metodenya tadi kita ganti dengan metode ACM. Untuk dari tim fisioterapi kita lakukan pengaturan posisi. Setelah itu kita lakukan fisioterapi dada juga. Untuk dari ahli gizi kita ubah dietnya Bu ya. Iya. Kemudian dari tim farmasi ada tambahan obat juga beberapa tadi. Pemberian nebulizernya diingatkan kepada tim perawat ditingkatkan dari 1 kali menjadi 2 kali. Kemudian pendidikan kesehatan untuk keluarga dan pasien juga akan ditingkatkan lagi. Mungkin itu hasil review kita pada hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada rekan-rekan semua untuk menyempatkan diri untuk hadir dalam review perawatan kita pada hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.